806 sekarang tidak menyukaimu. Leng Yuxi menangis di rumah, kemudian gantung diri. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menemui Yan Jingyi secara langsung. Yan Jingyi dipaksa mengikuti wawancara khusus. Hari ini, para kru selesai bekerja lebih awal, dan hari baru saja mulai gelap. Seng Jing sibuk, tetapi langit tampak sangat indah. Terutama saat matahari terbenam, langit merah dan matahari terbenam cerah. Yan Jingyi menggeliat dan melihat matahari terbenam di desa Heiyun lebih indah. Adegan di kota film dan televisi sangat buruk, dan sisanya akan pergi ke kota Yun. Kota Yun berada di daerah subtropis dan memiliki banyak atraksi yang bagus, yang paling cocok untuk syuting drama Xianxia. Dia sangat beruntung dalam hidupnya. Ketika dia pergi untuk memetik pemandangan, dia menemukan sebuah desa yang cukup primitif. Sekarang penduduk desa telah pindah, yang cocok untuk dijadikan sarang rubah miliknya. Nona Yan, bisakah kita bicara sebentar? Petik 2. Begitu mobil bau melaju, terdengar suara seorang wanita. Yan Jingyi mencari gengsi dengan tenang. Alis Wei terangkat, tersenyum dan menatap orang yang datang itu, tetapi Wei tidak memberitahuku bahwa Nyonya Bai datang untuk mengunjungiku. Petik 2. Dengan tenang mengangguk, aku memang melakukan perjalanan khusus untuk menemui Nona Yan. Apakah Nona Yan nyaman sekarang? Jika aku mengatakan itu tidak nyaman, apakah Nyonya Bai akan berpikir aku akan menipu orang besar dengan cara yang kecil? Dengan tenang, ia selalu menjaga penampilannya yang bermartabat dan sopan. Nona Yan tertawa, apa aku harus mengganggu pekerjaanmu? Hanya saja Nona Yan baru saja selesai bekerja dan bertanya. Setelah mengatakan itu, masih ada begitu banyak orang di sekitarnya. Dia benar-benar malu jika tidak setuju. Baiklah, siapa yang memanggilmu Nyonya Bai? Nyonya Bai tidak mungkin datang mencariku karena putrimu, kan? Kelopak mata yang tenang terangkat. Akhir-akhir ini, opini publik tentang Yuxi sangat buruk di internet. Ini adalah kota film dan televisi lagi. Pasti banyak wartawan yang menatapnya. Aku hanya ingin meminta maaf kepada Nona Yan atas nama Yuxi. Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian. Rasio Yuxi terhadap Nona Yan hanya karena menghargai Nona Yan dan ingin membangkitkan semangat juang Nona Yan. Petik 2. Hal baik apa yang telah dilakukan Leng Yuxi di kehidupan sebelumnya? Bisakah ia memiliki ibu yang tenang di kehidupan ini? Wei, Ai tidak bisa menerimanya, aku pasti akan menghargainya. Petik 2. Dengan tenang, dia membawa Yan Jingyi ke kedai teh yang sunyi. Rumah teh itu didekorasi dengan sangat indah, suara piano yang merdu terdengar di telinganya, asap cendana di dalam ruangan itu membuat orang tanpa sadar merasa lega. Nona Yan, sebagai ibu keluarga Bai, aku memang sangat mengagumimu, tapi sebelumnya, aku memiliki identitas yang lebih penting, yaitu Ibu Yuxi. Petik 2. Jadi, entah keluarga Bai atau keluarga Leng, Yuxi adalah anak yang sangat disayangi. Selain itu, ia adalah satu-satunya gadis di keluarga Leng. Kakek dan nenek bersikeras agar marga Leng. Yan Jingyi mengangkat kelopak matanya. Apakah ini untuk pamer? Ayah Yuxi dan orang tua Si Sen adalah teman baik. Selama ini, suami dan istri kami memperlakukan saudara laki-laki dan perempuan Si Sen seperti anak kandung. Dari kecil hingga dewasa, kami merasa bahwa dia dan Yuxi akan menikah. Petik 2. Nyonya Bai ingin mengatakan bahwa aku hanyalah sebuah kecelakaan. Nona Yan tersenyum dengan tenang. Dia salah paham. Si Sen adalah menantu yang aku sukai. Aku pikir hanya dia yang bisa menjaga Yuxi dengan baik di dunia. Dia juga mengakui bahwa karena pernikahan kalian, Yuxi tidak menyukaimu sekarang. Sudahlah, jangan katakan omong kosong ini kepadaku. Kebetulan kamu membenciku, aku juga tidak terlalu menyukai keluarga Bai dan keluarga Leng. Untuk apa mencariku, langsung katakan saja. Apakah semua orang suka berbicara seperti ini? Jauh lebih menyenangkan daripada Ibu Zhuang Heng yang tidak bisa menyembunyikan suka dan duka. 807 Ibu dan anak perempuan. Nyonya Bai, waktu saya sangat berharga. Petik 2. Kami akan mencari Yuxi yang cocok untuk suaminya. Emosi keras kepala Yuxi saat ini memang sangat aku manjakan. Aku berharap Nona Yan bisa menutup mata. Petik 2. Apakah kalian semua suka buta selektif? Aku sangat sibuk, mana ada waktu untuk memperhatikan Leng Yuxi, tapi Nona Leng selalu suka mengganggu suamiku. Yan Jingyi mengubah postur tubuhnya dan bersandar di kursi. Petik 2. Nyonya Bai tidak berpikir bahwa perilaku tidak tahu malu putrimu ini seharusnya menjadi pelajaran.
Tindakan Yuxi tentu saja salah, tetapi apakah Nona Yan pernah berpikir bahwa jika kamu tidak muncul, nenek kedua saat ini adalah Yuxi? Tenang dan terus memaksa. Yan Jingyi tiba-tiba menyadari bahwa wanita ini bahkan tidak menginginkan pandangan ketiga untuk putrinya. Kau pikir kau hebat sebagai seorang ibu? Tenang, dan Bai Moliang, cinta Leng Yuxi telah mencapai titik yang hampir sesat. Tidak heran jika karakter Leng Yuxi sangat terdistorsi. Dia tersenyum sinis. Nyonya Bai berpikir aku harus berterima kasih pada putrimu. Terima kasih dia telah menyerahkan manajer Huo kepadaku. Nona Yan biasanya suka salah paham seperti ini. Bukankah itu maksudmu? Oh ya, keluarga Bai dan aku memang bukan jenis yang sama. Mungkin aku tidak bisa mengerti bahasa kalian dengan teman-teman di sekitarku. Jika begitu, Nyonya Bai akan merepotkan uang teh ini. Aku permisi dulu. Tanpa memberi kesempatan untuk berbicara dengan tenang, Yan Jingyi tersenyum padanya dan berbalik untuk pergi. Sekarang, ketika menjadi orang tua, dia tidak pantas untuk menjadi buruk. Untungnya, dia tidak memiliki kerabat seperti itu, jika tidak, dia akan menjadi iblis dunia lain. Dia merindukan Huo Erdok lagi. Yan Jingyi tidak pernah menyembunyikannya. Dia segera menelepon Huo Xishen. Tidak mengherankan, Huo Xishen sedang rapat. Ponsel itu masih disimpan oleh asisten Wen. Begitu melihat panggilan itu adalah Nyonya, dia segera membuka pintu ruang konferensi dan bergegas masuk. Di dalam ruangan, sekelompok orang tingkat tinggi sangat tidak puas dengan tindakannya, tetapi ketika asisten Wen berbicara, mereka semua menjadi takut. Direktur Huo, panggilan video Nyonya Muda. Petik 2. Itu masih video. Direktur Huo dan istrinya benar-benar saling mencintai. Ini duduk di pikiran semua orang. Huo Xishen dengan tenang menerima telepon itu. Ia tidak segera mengangkatnya, tetapi menatap orang-orang di sekitarnya dengan dingin. Petik 2. Kamu ingin tinggal di sini dan mengundangku makan malam. Direktur Huo, laporan pekerjaanku sudah selesai, kalau begitu aku keluar dulu. Petik 2. Direktur Huo, aku ingin kencing dulu. Petik 2. Direktur Huo. Kurang dari setengah menit, hanya Huo Xishen yang tersisa di kantor besar itu. Saat ini, telepon Yan Jingyi juga sudah ditutup. Di dalam mobil, Yan Jingyi memelototi layar ponselnya dan memaki. Huo Erdok dengan berani bahkan tidak menjawab teleponnya. Setelah memarahinya, dia mulai menjelaskannya lagi. Mungkin dia sibuk. Yah, dia adalah direktur utama, dan pekerjaannya sangat sibuk. Tapi, nenek, karena keluarga Bai berulang kali datang untuk mencari masalah, apakah dia benar-benar mengira dia mudah ditindas? Kebetulan Huo Xishen menelepon, dan Yan Jingyi sengaja menunggu bel berdering beberapa kali sebelum diangkat. Baru saja rapat. Petik 2. Pria yang hampir menjadi ibu mertuamu sedang mencariku hari ini. Huo Xi menjawab dengan nada lurus, Nyonya berkata sambil tersenyum, kapan saya memiliki seseorang yang hampir menjadi ibu mertua? Petik 2. Dia juga menggunakan kalimat penegas. Ibu Leng Yuxi berkata, beri aku 5 juta agar aku bisa meninggalkanmu. Sayangnya, aku pikir uangnya terlalu sedikit, jadi aku harus membayar 50 juta. Direktur Huo, menurutmu begitu? 808 menjatuhkan aku sama dengan menjatuhkan uang. Nyonya, bisnis ini tidak ada harganya. Petik 2. Yan Jingyi mengangkat alisnya. Kamu hanya perlu tegas padaku, kamu bisa mendapatkan lebih dari 50 juta yuan dalam hidupmu. Petik 2. Apa yang dikatakan Direktur Huo masuk akal. Yan Jingyi tersenyum. Tapi aku suka uang cepat, bagaimana bisa aku mendapatkan uang secepat mungkin? Petik 2. Huo Xishen menjawab dengan serius, Nyonya, Anda sudah sangat cepat. Petik 2. Mengapa ini agak aneh? Direktur Huo, bagaimana? Mengambil aku sama saja dengan mengambil uang. Petik 2. Apakah ini pengakuan terselubung? Oh, Huo Erdok terlalu marah. Direktur Huo, tunggu sampai kamu pulang dan selesai makan. Setelah mengatakannya, Yan Jingyi tersenyum dan menutup telepon. Huo Xishen pulang dengan sangat cepat. Begitu selesai mandi, Yan Jingyi mendengar suara pintu terbuka. Wow, apakah ini rumah Bibi Jingyi? Cantik sekali. Kemudian, terdengar suara anak kecil dari suara susu. Suara ini terdengar familiar. 3 atau 2 kali, dia buru-buru membuka pintu kamar dan melihat sebuah stasiun besar dan kecil berdiri di pintu. Bibi Jingyi,
Mumu datang untuk melihatmu. Setelah mengatakannya, Mumu mengangkat tangannya dan mengambil bunga di pinggir jalan. Titik koma tanda seru petik 2. Intinya, mengapa Mumu bersama Huo Zishen? Tatapan curiga tertuju pada Huo Zishen. Huo Zishen berjalan lurus ke sofa dan duduk. Dia berjalan di depan pintu komunitas dan melihat bahwa penampilannya mirip dengan Huo Zixing. Petik 2. Yan Jingyi mengerjapkan matanya. Apakah matanya begitu beracun? Huo Qingyuan tidak pernah melihatnya. Sebelumnya, rambut Mumu terlihat lebih pendek, tetapi sekarang wajah si gua terlihat lebih bulat. Jadi, dia berinisiatif bertanya apakah aku mengenal Yan Jingyi. Petik 2. Baiklah, Huo Zishen, orang yang begitu pintar, apakah dia bisa melihat sesuatu yang terkenal? Bukankah pulaunya menjanjikan? Bibi, aku sangat lapar. Apakah di rumahmu ada makanan? Mumu menatap rok Yan Jingyi dengan menyedihkan. Yan Jingyi memberi Huo Zishen tatapan untuk memintanya pergi memasak. Ia pun duduk sambil menggandeng tangan Mumu. Petik 2. Kenapa kamu datang? Di mana ibumu? Mumu mengedipkan matanya yang besar, dan tiba-tiba menangis. Mumu kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Sudut bibir Yan Jingyi melirik. Kamu baru saja kabur dari rumah. Petik 2. Besar sekali, sebentar lagi dia akan masuk sekolah dasar. Tempat ini berjarak setidaknya setengah jam dari rumah Tan Sangsang. Bagaimana anak ini bisa datang? Terlebih lagi, dia sepertinya tidak tahu di mana rumahnya. Mumu menjawab sambil memegang apel. Mama mau mencari ayah tiri untukku. Ayah tiri itu sangat menyebalkan, dia sama sekali tidak menyukaiku dan menindasku. Mama tidak percaya dengan memarahiku, jadi aku kabur dari rumah. Tan Sangsang baru-baru ini punya kencan buta yang cukup baik. Kedua orang tua sengaja membiarkan mereka berkencan. Dia tahu tentang ini. Anak laki-laki itu adalah orang yang kembali, selain wajahnya yang biasa, dia juga seorang laki-laki. Lalu, bagaimana kamu bisa datang kemari? Sebelumnya, Bibi itu menelepon ibu dan mengatakan kamu pindah, aku mendengarnya. Bibi tinggal di Klan Bei, jadi saya meminjam 100 yuan dari nenek saya di laci untuk naik taksi. Mengenai meminjam kata ini, Mumu mengatakan kebenaran. Sudut bibir Yan Jingyi sedikit berkedut. Apakah anak-anak sekarang begitu pintar? Saya pikir dia pergi ke sungai untuk menangkap ikan dan bermain lumpur selain berkelahi dengan mitra di desa ketika dia masih kecil. Tapi dia juga telah mencuri sesuatu. Kepala desa tua meminta mereka untuk mempelajari keterampilan bertahan hidup dan meninggalkan mereka di kota terdekat selama 3 hari 3 malam. Dia lapar dan mencuri roti dari toko roti. Bakpao di zaman itu pasti tidak bisa dibandingkan dengan sekarang, tapi dia pikir itu adalah makanan yang lezat di dunia. 809 ayah meninggal lebih awal. Yan Jingyi tidak bisa menahan emosinya. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak di dapur. Direktur Huo, aku ingin makan roti, daging dan sayuran. Huo Zishen tidak menjawab. Yan Jingyi mengerucutkan bibirnya. Melihat Mumu akan mengambil apel kedua, dia buru-buru menghentikannya. Sang Xia sudah cukup makan satu. Bagaimana cara makan nanti? Aku tidak tahu apakah ada bakteri di tanganmu yang kotor. Wei Yai membawanya ke kamar mandi dengan sedikit jijik. Dia mencuci tangannya dulu, jadi dia harus mendengarkan kata-kataku di sini. Jika tidak, dia akan segera menelepon ibumu untuk menjemputnya. Mumu pasti akan mendengarkan Bibi. Bibi tidak boleh menelepon ibu. Anak kecil ini kabur dari rumah ketika dia mengatakan dia melarikan diri, dan dia tidak takut keluarganya akan khawatir. Yan Jingyi masih mengirim pesan teks kepada Tan Sangsang. Namun, sepertinya ada yang salah dengan pacar baru Tan Sangsang. Setelah Mu selesai mencuci tangannya, mereka perlahan pergi ke ruang tamu dan menemukan Huo Zishen membawa beberapa mangkuk ke meja makan. Selain itu, ada banyak tepung talenan. Direktur Huo, ini. Bukankah Nyonya ingin makan roti? Huo Zishen mulai berdamai. Petik 2. Yan Jingyi menatapnya dengan sedikit canggung. Apa yang dia makan? Tapi Mumu terlihat sangat tertarik. Ya. Dengan berkat Huo Zishen, Mumu pindah ke sekolah baru. Sekolah baru ini sangat bagus dan secara khusus membuka kelas tata geraha. Apa kamu benar-benar berpikir Mumu mirip dengan Tuan Huo? Nyonya merasa ada yang salah dengan pandanganku. Dia ingin menjawab dengan hati nurani. Bibi, apa yang kamu bicarakan dengan paman? Huo Zishen sedikit mengangkat wajahnya. Kamu memanggilku apa?
Paman, ibu bilang kamu adalah suami bibi, jadi Mumu seharusnya memanggilmu paman. Apa ibu salah? Huo Xishan tersenyum, suaranya penuh dengan kebahagiaan. Wei tidak salah bicara, tapi mungkin aku bukan pamanmu. Petik 2. Kenapa? Aku mungkin mengenal ayahmu. Petik 2. Begitu mendengar kata, ayah, mata Mumu tiba-tiba berbinar. Benarkah? Tapi makam ayah sangat tinggi. Guru berkata, itu berarti ayah sudah meninggal lebih awal. Apakah kamu benar-benar mengenal ayah berumur pendekku? Ayahku yang berumur pendek itu. Bahkan Huo Xishan yang tenang pun tidak bisa menahan guntur. Apa yang ibu anak ini ajarkan kepadanya? Uhuk-uhuk, roti. Yan Yinyi dengan cepat menyela. Sekarang, tuan ketiga Huo masih hidup dengan baik, jadi dia agak tidak etis. Bibi tenang saja, Mumu sudah dewasa dan bisa menerima kenyataan. Mumu tidak akan sedih jika bisa bertahan. Anak zaman ini benar-benar. Yah, ayahmu bukanlah orang yang baik, sudah seharusnya dia mati. Huo Xishan mengikuti kata-katanya. Petik 2. Tapi, aku masih ingin tahu siapa tuan ketiga Huo. Ayahmu yang sudah meninggal. Yan Jingyi terdiam. Adikku, dia sangat tahan pukul. Dia suka bermain dengan pukulan. Kalau begitu, bolehkah aku memukulmu? Bibi, kamu paling tampan saat bertarung. Ajari Mumu beberapa trik untuk melindungi ibu di masa depan, oke? Aduh, anak ini mulutnya manis sekali. Yan Jingyi tersenyum dan hendak menyetujuinya. Huo Xishan sudah lebih dulu berkata, kalau ingin belajar mencari ayahmu, pulanglah jika tidak memesan roti dengan baik. Petik 2. Bibi benar-benar galak. Mumu mengerucutkan bibirnya dan mulai mengemas bakpao dengan sedih. Yan Jingyi menjual melon di atas labu, tapi mengapa begitu sulit untuk dibungkus? 810 lobak besar dan pria tidak berperasaan. Bibi, roti yang kamu bungkus sangat jelek. Setelah selesai, Mumu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh ketika melihat setumpuk benda aneh di tangan Yan Jingyi. Wajah cantik Yan Jingyi menjadi suram. Jangan anggap serius saat anak kecil bicara, ini yang nyonya bawa namanya unik. Huo Xishan berbicara dengan tenang. Yan Jingyi merasa bangga. Atau anjing Huo bisa berbicara. Huo Xishan awalnya mengira dia akan bersikap dingin bahkan saat menghadapi anak-anak. Tanpa diduga, dia tidak buruk bagi Mumu. Setelah selesai makan, Yan Jingyi tidak lupa mengambil bakpao untukmu. Tentu saja, Yan Jingyi yang melakukannya. Makanlah lebih banyak makanan yang dibuat oleh bibimu. Mumu mengambil makanannya, mendengar itu, dan bertanya dengan hati-hati, kenapa? Tidak akan ditindas. Petik 2. Mumu tahu, Mumu pasti akan makan lebih banyak roti dari bibi. Petik 2. Tiba-tiba ada seorang anak di rumah. Jangankan Huo Xishan, Yan Jingyi pun merasa sedikit canggung. Melihat matahari sudah terbenam, hanya ada satu tempat tidur di 4 kamar tidur. Jadi, Mu tidak bisa tidur bersama mereka, kan? Apakah dia tidur di sofa dan Mu tidur dengannya? Sepertinya tidak bisa. Nyonya, sudah larut. Huo Xishan melirik arlojinya, lalu mengulurkan tangannya untuk merapikan kerah yang agak miring. Ayo pergi. Petik 2. Pergi kemana? Jari rampingnya perlahan menunjuk ke tubuh Mumu, dan Wei mengantarnya kembali ke tempat yang seharusnya. Petik 2. Aku tidak mau. Bibi cantik dan cantik tidak boleh mengantarku pulang, Mumu tidak ingin pulang. Yan Jingyi melirik Huo Xishan dan tersenyum pada Mumu. Jangan khawatir, jika kamu tidak menginginkan ayah tiri ini, aku akan membantu kamu membawanya pergi. Petik 2. Benarkah? Kalau begitu, bolehkah aku memilih ayah tiriku sendiri? Yan Jingyi mengangguk. Tentu saja boleh. Petik 2. Apakah paman punya saudara laki-laki? Pamannya sangat tampan. Kakaknya juga pasti sangat tampan. Hanya pria tampan yang pantas untuk Mumu dan ibunya. Anak kecil ini cukup pintar dan memiliki visi yang baik untuk melihat orang muda. Ada satu orang yang tidak punya hati dan satu lagi orang yang punya hati besar. Siapa yang kamu inginkan? Yan Jingyi tidak berbelas kasih untuk memusnahkan keluarga Huo. Apakah ini orang jahat? Tentu saja. Petik 2. Mumu bertanya dengan tidak tahu malu. Apakah pria yang tidak bertanggung jawab itu berarti meninggalkan istri dan anak-anaknya? Apakah ini berarti orang ini bertemu dan mencintai satu sama lain? Benar, kamu ingin menjadi ayah yang mana? Huo Xishan tidak bisa menahan diri untuk melirik Yan Jingyi.
Huo Zixing bisa duduk dengan tenang, tetapi kata-kata kakaknya dan pria yang tidak bertanggung jawab sepertinya tidak tepat. Melihat tatapan matanya, Yan Jingyi sedikit kesal. Apa yang Wei lihat? Apa yang aku katakan salah? Apa kakakmu tidak bersalah? Kamu lihat Yan gadis yang begitu baik, aku bilang dia tidak punya hati dan memujinya. Ah, Mumu tiba-tiba menghela napas. Sepertinya pria baik sepertiku di dunia ini sudah mati. Petik 2. Tan Sansang dan Ibu Tan terus mencari Mumu setelah menyadari bahwa dia telah menghilang. Dia berencana untuk menelepon polisi dan mengirim pesan teks. Pembicaraan tentang Ibu sangat baik, yaitu, dia sangat gigih dalam mengatur kencan buta untuk Tan Sansang. Tidak hanya gigih, tetapi juga suka mendengar orang lain memfitnah. Jika orang lain mengatakan baik, itu baik. Jika tidak, Tan Sansang tidak akan mencoba dengan pria itu, dan Mumu tidak akan kabur dari rumah. Jingyi akan mengantar Mumu kembali nanti. Ibu, jangan bicarakan tentang mencari ayah tiri untuknya. Jika Mumu tidak suka, aku tidak akan menikah dengan pria itu meskipun kamu memutuskan hubungan denganku. Mendengar itu, Ibu Tan juga sangat marah. Petik 2. Aku melakukannya untuk kebaikanmu. Kamu lihat, kamu sekarang baru umur berapa, dan pekerjaanmu sangat cantik. Pasangan kencan buta itu diperkenalkan oleh kerabat dan teman-temanku. Aku tahu, ibu melakukannya untuk siapa. Selanjutnya bab 811 aku tidak pantas untuknya.